Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari pemateri 2 dan akan lanjutkan oleh Rizky Saputra sebagai kepada Rizky saya persilakan. Slide-nya di. Ya. Baiklah, saya sebagai pemateri 3, saya akan membacakan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yang mencuat saat ini meliputi pemerintahan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, kualitas, revolusi, dan efisiensi pendidikan. Permasalahan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi adalah masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Internet merupakan salah satu alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan kreativitas internet memungkinkannya terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh, e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh lupa bahwa teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif. Inilah yang harus tetap kita waspadai meningkat saat ini sekarang sering kita jumpai di mana-mana. Banyak para pelajar dan mahasiswa yang sering menggunakan fasilitas teknologi tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hal ini dapat mendatangkan dampak yang negatif. Jadi, pengaruh positif terhadap dunia pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan kemajuan teknologi. Terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi malas. Kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang yang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi materi yang disampaikan oleh Rizky Saputra dan materi 4 akan saya sampaikan sendiri. Saya bacakan. Solusi mengatasi perkembangan iptek di bidang pendidikan. Pendampingan pendidikan teknologi dengan bimbingan moral yang seimbang, sehingga siswa mampu memilih penggunaan teknologi. Memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum, dengan pembatasan akses situs-situs yang tidak baik atau pemberian sanksi yang tegas. Mendorong motivasi anak didik ke arah pengembangan iptek dengan selalu menempatkan pendekatan nilai-nilai Islami menjadi acuannya. Menciptakan jalinan antara ajaran agama dan iptek, serta hubungan yang akrab
serta hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari kehidupan manusia. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan akibat perkembangan iptek. 1. Meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab berbagai isu pelayanan seperti keselamatan, keamanan, kehandalan, dan kenyamanan, serta terjangkau masyarakat luas. Kedua, meningkatkan kemampuan iptek dalam rangka pengembangan sistem transportasi nasional yang handal, efektif, dan efisien yang sesuai kondisi fisik wilayah serta sosial ekonomi budayanya. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan dan kemampuan teknologi industri dalam negeri untuk mendukung sistem transportasi nasional guna mendukung kelancaran sistem operasional dan kemampuan untuk merawat serta ramah lingkungan dan hemat energi. Yang keempat, peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta peningkatan sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi. Terakhir, meningkatkan kemampuan monitoring teknologi tinggi yang berdaya saing internasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami selaku kelompok 7. Saya di sini akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, ataupun memberi materi. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, untuk Intan Triani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Intan Triani, NPM 21714016. Izin bertanya kepada kelompok 7. Sebutkan dampak negatif perilaku masyarakat dengan kemajuan iptek pada budaya. Sekian. Baik, pertanyaan dari Intan akan kami tampung. Selanjutnya untuk Latifah. Izin bertanya, saya Latifah Yuntari dari kelompok berapa? Saya izin bertanya, saya Latifah Yuntari. Kenapa Indonesia tertinggal jauh dalam perkembangan iptek? Terima kasih. Baiklah, yang terakhir untuk Made, silakan. Sebelumnya selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Made Pranawasa, NPM 21714020. Izin bertanya,
Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud timbulnya kesadaran regionalisme di dalam poin manfaat dan dampak perkembangan iptek di bidang politik? Sekian, terima kasih. Baiklah, karena waktu Rumzul yang limit, maka sesi tanya jawabnya akan kami lanjutkan via grup. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi dari kami. Kami dari kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.